Oke, selamat pagi, bertemu kembali dengan saya Eko Aris dari Program Studi Teknologi Rekayasa Mekatronika, Fakultas Vokasi Universitas Sanata Dharma Yogyakarta. Nah, hari ini bertemu kembali dengan saya. Nah, diskusi kita kali ini adalah masih tentang program counter. Tetapi saya ingin sharing ke teman-teman membandingkan bagaimana program counter di PLC dan bagaimana program counter di robot. Ya, jadi di dalam sistem mekatronik kita kan ada kemungkinan kita akan memanfaatkan PLC sebagai kontrol, kita juga bisa memanfaatkan robot. Nah, sebagai orang mekatronik kita perlu menguasai bagaimana caranya memprogram counter untuk kedua sistem tadi, PLC atau robot. Nah, kita lihat nanti dari studi kasus, terus kemudian di belakang saya ini sudah ada beberapa catatan yang nanti akan membantu diskusi kita. Oke, mari kita mulai diskusi kita hari ini. Nah, ini ada dua kasus, ya, kasus sederhana. Pertama adalah membuat sistem pengepakan di mana dalam satu kardus berisi 48 benda. Ya, jadi bagaimana kita bisa menghitung bahwa benda yang ada di dalam kardus tadi adalah 48. Ya, nah karena 48 ini adalah sebuah jumlah, maka kita akan menggunakan program counter. Ya, mungkin alternatif lain bisa, tetapi kita akan menggunakan program counter di dalam program PLC kita. Terus yang kedua adalah misalnya tentang ini terkait dengan robot. Robot ini membuat sistem perakitan. Jadi robot ini merakit benda kerja di mana akan merakit 48 silinder pneumatik. Ya. Jadi 48 ini adalah jumlah tertentu di mana di sini nanti kita harus bisa menghitung si robot bahwa saya sudah merakit 48. Demikian pula tadi PLC, saya bisa menghitung bahwa benda yang ada di dalam kardus sudah 48. Oke, bagaimana itu kita nantinya memprogram di PLC atau memprogram di robot, kita lihat diskusi kita kali ini. Program counter PLC vs robot, di mana PLC-nya kita menggunakan Omron CP1E, sedangkan robotnya kita menggunakan robot Mitsubishi RVM1. Ya. Nah, ini adalah dua sistem PLC maupun robot ini adalah sistem yang sering sekali kita buat tutorialnya dan ada di beberapa video di channel YouTube saya. Semoga kalau teman-teman mau melihat secara detail, Anda bisa explore untuk pemrograman PLC maupun pemrograman robot industri Mitsubishi RVM1. Nah, kita akan melihat perintah-perintah yang digunakan di PLC CP1E, Omron CP1E, dan perintah-perintah yang digunakan untuk di robot Mitsubishi RVM1 untuk program counter. Sebelumnya kita sudah bahas video sebelumnya bagaimana kita bisa memanfaatkan dua perintah di dalam PLC Omron CP1E. Yang pertama adalah decrement counter, yang kedua adalah reversible counter. Oke, nah di sini untuk perintahnya, untuk decrement counter perintahnya adalah CNT, terus kemudian ada dua parameter yang harus dimasukkan, N dan S, di mana N adalah counter number, bisa 0 sampai 255, berarti kita nanti kalau di PLC Omron CP1E, kita bisa memiliki 256 counter. Terus kemudian set value, karena kita menggunakan yang perintah CNT, di mana di sini decrement counternya menggunakan sistem yang BCD, maka set value-nya bisa 0 sampai 9.999 dalam format BCD. Nah, di sini ada dua inputan untuk counting clock, saya katakan di situ, dan inputan untuk reset. Jadi nanti kalau kita memasukkan katakanlah di sini 48, maka setiap kali clock di sini ada inputan,
set value yang ada di sini, yang semula 48, dia nanti akan dikurangi 1. Terus kalau nilainya S ini nanti sudah 0, maka otomatis counter ini akan on. Nah, saat dia on, kita bisa gunakan untuk memerintahkan misalnya sistem conveyor berhenti dan sebagainya. Nah, di sini saya beri gambaran sederhana. Misalnya di sini ada sebuah conveyor, terus kemudian di sini ada benda kerjanya, terus kemudian di sini ada kardusnya, kartonnya, terus di sini ada sensornya. Dimana kalau kita jalankan, maka conveyor akan berputar, terus benda kerja di sini akan masuk ke dalam kardus. Saat benda ini masuk ke kardus, sensor ini mendeteksi bahwa ada benda satu yang masuk. Dia menghitung. Nah, sensor di sini nanti akan dihubungkan dengan alamat yang nantinya masuk ke clock di sini. Sehingga setiap kali ada benda, ini akan menghitung, ini akan berkurang 1. Ya, oke. Nah, sampai kemudian sudah 48, maka ini on. Kalau ini on akan menghentikan conveyor. Misalnya seperti itu. Oke. Nah, kita juga ada namanya reversible counter, di mana ada counting up, ada counting down. Jadi di sini sama, CNTR di sini itu ada 2 parameter, yaitu counter number dan set value. Counter numbernya sama 0 sampai 255. Nah, sedangkan set value-nya juga sama kalau BCD 0 sampai 9999. Hanya saja di sini ada 3 inputan, counting up, counting down, dan reset. Kalau di sini kan ini hanya untuk counting down saja ya, untuk clock-nya. Nah, kalau di sini misalnya kita kasih 48, maka saat dia counting down di sini, ini jadi 47 dan seterusnya. Kalau kemudian ada inputan yang counting up, maka dia akan naik. 48, kalau di sini setting 48, dia akan kembali ke 0, ya, kemudian 1, 2, 3, dan seterusnya. Oke ya. Nah, ini adalah perintah untuk counter. Anda bisa lihat di video saya sebelumnya yang membahas tentang program counter ini yang disimulasikan di HMI. Nah, bagaimana cara counter ini diprogram di robot? Nah, maka kita harus tahu untuk robot Mitsubishi RVM1, perintahnya ada beberapa hal yang nanti yang kita gunakan. Pertama yang penting adalah set counter. Jadi nanti parameternya ada counter number dan value, di mana counter number ini adalah bisa 1 sampai 99, berarti ada 99 counter yang bisa kita pakai di program Mitsubishi kita. Nah, kemudian untuk value-nya itu bisa dari minus 32767 sampai 32767 plus, gitu ya. Nah, ini dalam desimal. Kalau tadi di sini dalam BCD. Terus kemudian perintah berikutnya, kita harus menaikkan atau menurunkan value yang ada di sini, yang kita masukkan, gitu ya. Jadi nanti kalau kita mau IC berarti increment counter, kalau DC berarti decrement counter. Nah, di sini adalah counter number-nya, bisa tadi counter 1 sampai 99. Jadi nanti kalau ada DC counter number, misalnya DC 5 gitu ya, artinya counter 5 nanti akan dikurangi 1 kalau DC. Kalau IC counter 5 value-nya akan ditambah 1 gitu ya. Oke. Terus kemudian setelah dikurangi atau dinaikkan, kita harus membandingkan, gitu ya, harus dibandingkan. Maka ada perintah namanya compare counter number. Jadi compare counter number. Counter numbernya bisa 1 sampai 99. Nanti kita compare. Kemudian perintah selanjutnya ada equal. Jika sama dengan nanti compare value, ya, misalnya di sini tadi kita akan 48
kali perakitan, maka di sini set counter, misalnya counter 5 isinya 48, kemudian DC counter 5, compare counter 5, equal counter 5 tadi, jika sama dengan 0, berarti di compare value-nya kita isi 0, maka dia akan melompat ke baris program tertentu. Ya, jadi di sini nanti yang nantinya akan membandingkan tadi value yang ada di counter. Kemudian perintah selanjutnya adalah go to line number. Jadi untuk loncat ke baris program kita. Nah, ini 1 sampai 5 ini nanti akan digunakan untuk perintah counter di robot. Kita juga di dalam robot Mitsubishi ada program namanya RC atau repeat cycle. Jadi ada satu gerakan robot atau perintah robot di situ. Kalau kita isikan di dalam RC dan NX, itu maka akan berulang sejumlah value yang kita masukkan di sini. Misalnya kalau kita isi RC 48, terus di sini ada perintah-perintah, kemudian NX, maka perintah-perintah yang ada di situ akan diulang sebanyak 48 kali. Nah, untuk jelasnya di sini akan saya buat program sederhana. Ya, misalnya kita akan merakit 48 benda. Di sini kita set counter 5. Namanya counter ini bisa 1 sampai 99 tapi kita namai 5. Kemudian value-nya di sini kita isi 48. Nah, kemudian di sini ada perintah-perintah, ya, move 1, terus kemudian move 2 dan seterusnya, di mana ini adalah gerakan untuk merakit, gitu ya. Kalau kemudian sudah merakit satu benda, langkah berikutnya di sini adalah decrement 5. Jadi counter 5 di sini value-nya 48 ini dikurangi 1. Ya, berarti kan nilainya yang semula 48 kalau sudah DC 5 di sini akan berubah menjadi 47. Kemudian kita bandingkan apakah nilai di counter 5 itu sama dengan 0. Nah, kalau sama dengan 0, dia akan menuju ke baris 140, programnya selesai. Tetapi kalau tidak sama dengan 0, dia akan ke baris berikutnya, ini GT20. Dia akan loncat ke baris 20 yang ada di sini sehingga merakit yang kedua. Terus kemudian dikurangi lagi 1, jadi 46. Kalau tidak sama dengan 0, dia merakit yang ketiga dan seterusnya sampai sudah merakit yang ke-48. Ya. Kemudian kalau sudah sama dengan 0, maka menuju 140 programnya selesai. Nah, ini tadi kalau di dalam perintah RC sama NX, yang baris 10 ini bisa kita gantikan dengan repeat cycle 48. Ya. Terus kemudian ini sama. Terus kemudian yang 110 itu kita isi NX. Ya, NX. Sorry, NX. Terus kemudian 120 ED. Ya, maka perintah yang ada di sini akan berulang 48 kali, setelah 48 kali programnya selesai. Jadi begitu bagaimana kita menggunakan perintah counter untuk di PLC dan menggunakan perintah counter untuk di robot. Nah, PLC-nya kita Omron CP1E, robotnya kita Mitsubishi RVM1. Semoga informasi ini bermanfaat. Sukses selalu, selamat pagi, dan tetap jaga kesehatan.